dalam rangka uji normalitas ya, dimana sebelumnya kita sudah menggunakan Ggplot untuk mengecek multivariat normal. Nah, sekarang kita lihat pengujiannya menggunakan Skewness dan kurtosis. Secara umum, Skewness dan kurtosis multivariat didefinisikan seperti ini, itu ekspektasi dari Y min mu transpose kali N plus sigma ya, pangkat 3. Kemudian untuk kurtosis pangkat 2 ya. Nah, dalam hal X yang berdistribusi normal dengan populator penuh multivarian sigma dapat ditunjukkan nanti Skewness ya, Skewness multivariatnya 0. Jadi sama seperti normal univariat. Nah, jadi ini menunjukkan kesimetrisan ya. Jadi mau univariat mau multivariat, jadi harus simetris di sekitar vektor rata-rata. Jadi 0 kemiringannya. Kemudian ketinggiannya itu adalah P kali P per 2. Kita tahu bahwa untuk univariat nilainya 3, jadi 1 kali 3, 3. Pada saat P-nya 1, maka kurtosisnya adalah 3. Kalau 2, jadi ini bergantung pada P, ketinggiannya itu. Nah, kurtosis dan Skewness ini ditaksir oleh data sampel melalui momen sampelnya ya, seperti ini, yaitu Xi min X bar transpose kali sigma topi plus Xj min X bar. Nah, dimana sigma itu ya penaksir ini harusnya J ya, bukan harus J. Ini matriku varian sampel yang biasa adalah N-1. Nah, untuk Skewness sampel B 1P sama dengan 1 per N kuadrat kali sigma Gij 3. Kemudian kurtosisnya 1 per N sigma Gii kuadrat. Dan nilai kritis disajikan di tabel A5 untuk P2, 3, dan 4. Untuk P lainnya atau ketika N besar 60 dapat menggunakan uji aproksimasi. Yang pertama untuk Skewness, statistik Z dengan Z1 ya, P plus 1 kali N plus 1 kali N plus 3 dibagi 6 N plus 1 P plus 1 min 6 kali B kali Skewness sampel itu akan berdistribusi aproksimasi P square dengan derajat kebebasan 6 kali P
P+1 kali P+2. Nah, tolak kesimetrisan data apabila Z lebih besar dari nilai kritisnya. Untuk kurtosis menggunakan statistik Z2, P2P dikurang P yang dikurangi rata-rata dibagi semua bakunya. Ini akan berdistribusi aproksimasi normal untuk N400. Sedangkan besar 400, sedang gunakan distribusi ini Z3 apabila M-nya di antara 50 sampai 400. Jadi kalau M-nya antara 50 sampai 400 gunakan ini, lebih besar 400 gunakan nomor 6. Nah, kita lihat contoh. Ada 12 pengamatan, masing-masing dipilih diukur 3 variabel. Nah, kita akan menguji kenormalan multivariat melalui kurtosis dan skewness. Nah, langkah pertama, kita cari vektor rata sampel. X bar 1 per N sigma XI, rata-rata ini X1, X2, X3. Kemudian matrik kovarian sampel yang bias, yaitu, nah ini bukan XZ, tetapi XI. Itu masing-masing pengamatan dikurang vektor rata-rata dikali transpusnya bagi N. Nah, kalau kita hitung skewness sampel yaitu 1 per N kuadrat GJ dengan GIJ-nya tadi ini ya. Ini ya. Jadi jarak Mahalanobis antara pengamatan dan antara dirinya sendiri. Tentu saja pada saat I sama dengan J, tapi ini dengan rata-rata ya, jadi jarak di antara XI dengan rata-rata. Ini hasilnya 2,297. Nah, kalau kita lihat tabel kritis untuk skewness di A5, itu nilainya 46,4 pada taraf meter/persen. Sedangkan kurtosis sampel nilainya 11,47, nilai kritisnya 15. Nah, tampak bahwa kedua nilai statistik uji ini lebih kecil dari nilai kritis. Dapat disimpulkan bahwa skewness sama dengan 0 itu diterima, dan kurtosisnya untuk 3 ya, 3 kali 15 ini dapat diterima. Maka disimpulkan bahwa H0 bahwa data berdasarkan distribusi normal
diterima ya. Nyata 5%. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Nah, ini tabel A5 ya. Ini untuk P-nya tadi berapa? 3 ya. 3 berarti yang ini. P-nya 3. Tadi 5%, itunya 12, 6,4 ya ini ya. Nilai kritisnya. Kemudian untuk kurtosis 15,2. Jadi keduanya Nah, lantas apa yang kita lakukan kalau distribusi normal tidak dipenuhi ya? Nah, ada beberapa tindakan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang klasik yaitu menggunakan non-parametrik. Kemudian yang kedua, ya sekarang sudah ada beberapa alat barangkali untuk tujuan yang sama. Kalau misalnya tetap kita parametrik tapi datanya bukan normal, misalnya student atau eksponensial multivariat misalnya. Nah, ada juga yang melakukan transformasi ya, yaitu yang dilakukan oleh Box-Cox, mentransformasi dari data yang tidak normal menjadi normal. Pada awalnya Box-Cox ini ya tidak hanya untuk normal tapi untuk kestabilan harian juga. Tapi dalam praktek ternyata bisa kedua-duanya dijangkau. Sebentar, ada tamu. Baik, Pak. Nah, gagasan Box ini diawali dari model linear gitu ya, yaitu kan berrespon dengan variabel bebas serta kekeliruan. Nah, dalam hal kekeliruan tidak normal
Kemudian kalau diregresikan ada juga homoscedastic, juga tidak konstan varian. Maka Bokok melakukan kombinasi yang dasarnya adalah memilih gitu ya. Jadi 3 tujuan sebenarnya: menstabilkan variasi, membuat normal, dan memperbaiki modal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa konfirmasi itu mengubah sedemikian rupa dari respon dengan memangkatkan atau membuat power dari respon dipangkatkan lambda. Nah, kalau lambdanya setengah, contohnya berarti akarnya. Nah, jadi begitu ya. Jadi tahun 4 ini ternyata Bokoks ini tidak hanya menormalkan respon, tapi secara simultan juga menaksir parameternya. Seperti yang akan kita lihat sekarang adalah menggunakan rancangan percobaan. Nah, bagaimana implementasi dari Y lambda ini? Jadi ini secara aktual dibuat sedemikian rupa sehingga ada dua kemungkinan. Kalau lambdanya tidak nol, itu kita gunakan ini. Y lambda dalam kurung itu adalah Y pangkat lambda min 1 dibagi lambda Y titik di atas lambda kurang 1. Apabila lambdanya 0, maka transformasinya adalah Y titik kali ln Y. Dengan Y titik itu ln di antilognya ya, dari 1/n sigma ln Y. Ini dikenal juga sebagai rata-rata geometrik. Nah, nilai kemungkinan maksimum ya kalau normal kan itu identik dengan minimum jumlah kuadrat kekeliruannya. Jadi penaksir kuadrat terkecil pada saat errornya normal itu sama dengan penaksir kemungkinan maksimum. Nah, dalam praktek untuk menentukan lambda ini kita bisa memplotnya nilai-nilai lambda dengan jumlah kuadrat kekeliruannya. Nah, kita lihat nanti mana yang paling kecil. Nah, menurut dari pengalaman 10-20 lambda tidak cukup. Kemudian dalam hal misalnya lambdanya itu 0,58, nah kita bulatkan saja ke 0,5 karena dari sisi transformasi barangkali tidak terlalu jauh. Dengan alfa 0,5 akan memudahkan interpretasi karena akarnya kalau
akar varian itu jadi simpanan baku. Tapi kalau varian pangkat 0,59, nah itu nggak punya arti gitu ya, kira-kira. Jadi untuk memudahkan interpretasi. Karena nanti yang ditransformasi bisa saja variannya, varian-varian ditransformasi kalau diakarkan jadi simpanan baku. Nah, selanjutnya setelah kita taksir lambda, kita dapat membuat selang kepercayaan sekian persen, 95% misalnya ya. Kalau apanya 5 berarti 95%, 0,05. Kalau apanya 0,01 berarti 99%. Nah, cara membuat selang kepercayaan adalah membuat JKE ya, bintang sama dengan JKE lambda tadi yang meminimumkan itu ya, 1 plus T kuadrat dengan derajat bebas I atau perduanya. Ini derajat bebas kekeliruan. Digambarkan nanti ini berupa garis, kan ini nanti konstanta sehingga akan sejajar dengan sumbu lambda. Nah, perpotongan garis JKE bintang dengan kurva itu akan memotong di 2 titik. Nah, ujung-ujungnya itu adalah nilai-nilai dari lambda, selang bawah dan selang atas. Nah, dalam hal selang tersebut memuat 1, tidak perlu, artinya kita tidak perlu melakukan transformasi karena ya mungkin datanya sudah normal. Nah, kalau 1 kan tetap ya Y pangkat 1 ya Y. Nah, kita lihat contoh. Ini adalah data dari desain acak lengkap, hasil eksperimen dengan desain acak lengkap. Dari 4 taraf, masing-masing diulang 6. Kita hitung jumlah kuadrat perlakuan, kekeliruan, dan total. Hasilnya seperti ini. Derajat bebas perlakuan 3, jumlah kuadratnya 708, kuadrat tengahnya dibagi 3, ini CK. Kemudian kekeliruan, derajat bebas 20 K ya. 24 kurang 4, 20. Kemudian dirasiokan, ya asumsinya ini ya modelnya tetap ini ya. 76 F-nya dan P-value-nya mendekati 0, artinya sangat signifikan. Nah, kesimpulan ini tentu saja akan kuat kalau asumsi dipenuhi. Untuk normal kelihatannya ini dipenuhi, ya. Dia normal sebetulnya datanya itu. Tapi kalau kita lihat variannya ini tidak stabil.
Jadi transformasi ini dilakukan dalam rangka menstabilkan varian. Tentu saja efeknya kepada yang lain. Kenormalan menjadi lebih kuat lagi. Gitu ya. Langkah yang pertama, pilih nilai lambda, kita coba di antara min 1 sampai dengan 1,5. Kalau lambda bisa negatif. Ini berapa nilai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 nilai lambda. Nanti kita mulai dengan min 1 lambdanya, lalu hitung Y pangkat lambda dalam kurungnya, akan diperoleh respon yang baru yang merupakan hasil transformasi. Lalu dibuat lagi tabel anapannya gitu ya, untuk setiap lambda. Berarti ini harus menghitung 10 kali. Tapi untung ada software ya, di Minitype juga ada ini ya, karena Boxcox ini terkenal. Gitu. Dan terakhir, setelah nilai optimum lambda diperoleh, kita buat selangnya. Apakah perlu nggak transformasi dilakukan? Misalnya, ternyata lambdanya itu 0, misalnya 0,75. Apakah dia signifikan nggak dengan 1? Kalau tidak, nggak perlu. Nah ini ya, kita mulai dari lambdanya min 1, kita hitung Y titik, kemudian hasil ini akan mentransformasi respon Y11 dari 0,3 menjadi min 21 sampai 12, 13, 14 sampai 46 untuk taraf ke-4. Jadi 24 pengamatan, yang terakhir itu 16,82. Dihitung ini nilai transformasinya ya. Jadi ini data awalnya, ini min 1 ini. Di setiap kolom ini dibuat anapannya. Ini untuk min 0,5. Ini respon-respon yang baru untuk dihitung jumlah kuadrat dan disajikan pada anapan. Seperti contoh, ini min 3, ini anapannya. Gagal ini 0,006, artinya sangat signifikan. Jumlah kuadrat errornya 7922. Ini ya. Kita coba untuk yang min 0,5, ternyata JKE-nya itu 6. Jadi langsung drastis turun 600 dari 7000. Untuk min 0,5, 2 turun lagi. Untuk 0 turun, 0,25 turun lagi, 0,5 turun, naik lagi, berarti jadi sekitar 0,5. Ini ya. Ini sekitar karena ini loncatannya itu apa ini tidak halus, jadi sebenarnya yang minimumnya itu 0,52 gitu ya. 0,52 itu yang minimumnya. Setelah kita peroleh ini 0,54.
harusnya 0,52. Nah, kita baca langkah kepercayaannya dengan menghitung JKE bintangnya, yaitu JKE tambah 1 T derajat bebasnya 20 per 2 5% misalnya, kuadratkan dibagi derajat bebas ini, hasilnya 42,97. Lalu digambarkan ini 42,97 ini, tarik garis, diperoleh selang kepercayaan lambda, yaitu antara 0,27 sampai 0,77. Nah, tampak bahwa selang ini tidak memuat satu. Karena itu kita gunakan lambdanya kan tadi 0,52 ya. Nah, kita bulatkan 0,5. Lalu buat respon yang sudah atau respon ditransformasikan dengan menggunakan lambda 0,5. Lalu seperti biasa hitung lagi, tinggal kuadrat dan ada anggapannya. Ini hasilnya tetap sangat signifikan dengan hasilnya 35,42. Nah, kita lihat tes kiki plotnya, ya. Kalau ini peki plotnya, ini persennya, residualnya, Q-nya, kuantil plot. Kalau ini peki plot, jadi kita lihat makin lurus ya. Kemudian plot IFOP dengan residu juga sudah relatif datar, artinya varian sudah homogen. Itu yang ini bagaimana kita bekerja dengan minitab untuk transformasi. Nah, kalau minitab seperti ini, hasilnya katanya 0,52 kali 4. Selang kepercayaannya 0,33 dan 0,74. Ini menurut minitab juga sama, sebetulnya hasilnya itu tidak memuat satu. Jadi kita ambil katanya nilai kisaran lambda itu 0,5. Ini menurut desain expert itu juga 0,54, cuma selang kepercayaannya di sini 0,29 dan 0,79. Tadi 0,3374. Dia menyarankan gunakan 0,5, yaitu akar ya. Ya, begitu saya kira untuk transformasi box Cox. Nah, bagi yang tertarik untuk multivariat box Cox itu silahkan saudara cari. Itu bisa dijadikan saya kira belum ada yang membahas ya, mungkin untuk skripsi carilah, siapa tahu ini bermanfaat. Bagaimana kalau datanya multivariat? Ini kan univariatnya. Ya, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi nggak tidur kan? Enggak, Pak. Pak. Habis sih soalnya Enggak, Bapak Pak.
Bapak sendiri bicara, tahunya kamu mau pada tidur. Soalnya Bapak gitu Enggak, tuh. Pak. Enggak, Pak, ada. Bapak gitu tuh, soalnya. Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Karena harusnya sudah membahas statistik industrinya. Jadi kita topik yang pertama adalah statistik industri. Di sini kita akan lihat bagaimana peranan statistik di bidang industri. Ya. Jadi sampai pertemuan itu kita sebetulnya terlalu lama ya pertemuan, hanya membahas outlier dan normalitas. Tapi itu cukup penting karena menjadi dasar ya. Pada saat mengolah data, itu lakukan yang pertama adalah cek outlier dan kenormalan ya. Kenapa? Karena alat-alat khususnya datanya interval ke sana itu umumnya menggunakan distribusi normal. Apalagi di bidang ekonomi itu kebanyakan normal yang dipakai, ekonomi dan psikologi pendidikan. Tapi kalau bekerja di bidang fisika kimia, misalnya sudah bekerja di bidang risetnya nanti kimia atau fisika, itu kemungkinan distribusi normal bisa saja tidak dipenuhi. Banyak yang tidak distribusi normal lah. Ya. Nah, di bidang industri ada yang dikenal dengan PDCA, yaitu siklus proses. Biasanya kalau kuliah ya di awal tahun ya, awal semester kita lakukan plan, kemudian sekarang sedang melakukan tindakan, lalu cek pemeriksaan apakah berjalan dengan bagus, dan action itu kalau ada temuan, baik temuan menggembirakan maupun mengecewakan. Nah, di dalam sistem manajemen mutu dikenal ISO 9001 2008 dan dikembangkan atau apakah direvisi atau dikembangkan menjadi ISO 9001 2015 International Organization for Standardization. Itu pusatnya di Amerika gitu. Ya, ISO itu dari Indonesia cabangnya ataupun lembaganya banyak yang punya sertifikasi sebagai mensertifikasi ISO total industri-industri termasuk Unisba ya. Jadi kalau sebuah institusi Unisba sudah ISO-nya sudah diterapkan dengan baik, itu bisa diterima di seluruh dunia. Gitu ya. Namun demikian kita tidak puas banyak sehingga muncul lembaga-lembaga. Kalau di dalam negeri sendiri ya untuk menjamin manajemen atau mutunya itu banyak badan akreditasi itu
pendidikan. Kemudian juga ada lembaga-lembaga nasional seperti kita kan tersertifikasi oleh ESIC untuk beberapa proyek. Ya, tapi sayangnya ya itulah ya, kalau sertifikat itu bisa diterima, tapi yang paling susah adalah mungkin pada saat disertifikasi kita siap, dokumennya lengkap, segala macam lengkap, tapi do-nya itu yang susah ya. Harusnya kalau sudah internasional ya harus ada kelas internasional, harus ada kelas yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris tentu saja. Nah, siapa yang dirujuk di dalam sistem penjaminan mutu itu tiada lain adalah Bapak PDCA, yaitu Deming. Maka dikenal satu siklus Deming PDCA ya. Nah, siapa Deming? Nah, ini ya. Deming adalah awalnya dia seorang insinyur teknik industri ya. Guru besar. Nah, pada saat menggagas manajemen mutu agar diperoleh mutu yang excellent, perlu data ya. Nah, ilmu data ya statistik. Maka Prof. Deming juga mendalami statistik. Yang menjadi ikonnya adalah menjadi mutu itu adalah hasil kerja dibagi biaya. Nah, itu kalau hasil kerjanya dibagi biaya besar, maka bermutu. Gitu. Kita harus mengarah ke sana, gitu ya. Jangan balik biaya tinggi, ya pasti hasil kerjanya tinggi belum tentu. Jadi menurut Profesor Deming, yang penting kerja keras, biaya tidak harus besar. Yang bagus itu biaya kecil, hasil kerja tinggi. Itu ya. Ya, tapi bukan tidak belajar hasil kerja tinggi, tidak bisa. Kemudian Profesor Deming, kemudian ada juga Profesor Juran. Kalau Juran itu juga ahli sistem manajemen mutu, dia fokus kepada dimensi manusia. Ya. Kalau Deming itu lebih ke mutu, hasil kerja. Kalau manusia mungkin tidak terlalu diperhatikan, walaupun sebetulnya ada kaitan. Tapi kalau Juran itu lebih ke dimensi manusianya. Nah, kemudian Profesor Genichi Taguchi, tahun 24 sampai 2012, jadi belum lama ya, jadi 8 tahun yang lalu beliau meninggal. Nah, ini ahli statistik Jepang ya, yang telah mengubah Jepang dari keterpurukan. Ya. Pada saat Perang Dunia II, kan Jepang dibom atom, jadi sementara Profesor Taguchi sedang kuliah
di Jepang, di Amerika, yang dosennya yaitu Prof. Deming salah satunya. Balik ke Jepang jadi ahli, ternyata ya lebih fokus pada ya selain manajemennya juga statistiknya ya. Yang terkenal adalah tentu saja di bidang industri ya, yaitu industri sangat booming ya, sehingga Jepang bisa mengejar ketertinggalan. Prof. Taguchi ini dimanfaatkan oleh Honda maupun Toyota, Daihatsu dan seterusnya, sehingga seperti yang sekarang ini. Nah, salah satu karya yang paling terkenal adalah desain Taguchi. Desain Taguchi adalah desain yang melibatkan komponen-komponen yang tidak bisa dikontrol, sehingga menghasilkan produk yang robust. Dikenal juga sebagai desain robust. Itu saya kira ya, masih banyak sebetulnya ahli manajemen mutu, tetapi ini yang fenomenal itu 3. Profesor Deming. Nah, belakangan ini digunakan oleh ITB ya. Kalau dulu barangkali tidak terlalu perhatian, terus setelah itu dibaca karya Prof. Demingnya, dan nggak lama, belum lama, tahun 2005-an baru menyadari itu ada 40 butir ya, kalau bisa 14 apalagi, tentang petunjuk atau guidance di dalam memanage sebuah institusi. Nah, sekarang siklus Deming ini, PDCA, plan, itu menjadi kebutuhan atau menjadi ya, hampir semua institusi ya, dari perusahaan yang berlevel dunia atau industri besar, industri menengah kecil, sampai lembaga pendidikan juga ya. Kalau tidak melakukan PDCA itu tidak akan terakreditasi intinya. Nah, yang dikenal dengan sistem penjaminan mutu itu pada dasarnya adalah siklus PDCA. Nah, ini prodi statistik diaudit secara internal ya. Audit itu adanya di cek, juga di sini nih, di bagian cek. Kita lihat bahwa satu siklus proses itu dimulai dari plan for things to bring about improvement. Jadi merencanakan untuk perubahan dalam rangka perbaikan ya, jadi yang mengarah kepada perbaikan. Tindakan apa di dalam plan? Pertama, customer atau supplier mapping, memetakan customer. Pelajari kan di riset pemasaran, tentu itu di statistik dipelajari, nah riset pemasaran biasanya oleh orang ekonomi yang ahlinya. Ya, tentu saja di bidang industri ini harus kolaborasi berbagai bidang keahlian. Ya, ada ekonom, tekniknya, statistikawan, seterusnya.
Kemudian Paul Chatting melakukan diagram alur gitu ya, dari proses. Kemudian Pareto analisis. Nah, Pareto analisis itu melakukan analisis faktor-faktor atau di daerah mana saja yang banyak terjadi kerusakan. Itu analisis Pareto. Dan misalnya saja, kalau di dalam proses pendidikan ini yang paling banyak biasanya nanti yang mahasiswa kan yang ditanya ya, saudara kan setiap akhir semester ya ditanya menilai dosen, menilai ya, kalau administrasi menilai nggak mahasiswa, kalau tidak kemana? Ada Iya, Pak. Nah, dalam Pareto itu kan saudara selalu diharuskan menilai ya, tuh. Sekarang menilai dosen, menilai tenaga administrasi, dan pimpinan harusnya gitu kan. Manajemen ya. Nah, dari hasil penilaian customer gitu ya, mana yang paling banyak mengecewakan gitu ya. Nah, itu yang harus direncanakan untuk kemudian brainstorming, ya tukar-menukar pengalaman, kemudian nominal grup teknik. Nah, jadi nominal itu artinya ya tidak, yang namanya nominal ya, nominal itu tidak ada urutan, yang membuat grup-grup yang seimbang, yang setara. Jangan membuat grup ini grup dekan, grup ketua BEM, nggak, harus dicampur. Jadi tidak ada urutan. Kemudian solution tree, nah ini solusi dengan bahan pohon, bisa menggunakan regresi tree juga ya. Kemudian matriks evaluasi dan diagram sebab akibat, causes effect ya. Nah itu yang jadi bagi saudara nanti calon manajemen gitu, ya harus paham lah siklus ini. Dan latihannya ada di himpunan ya, ada di BEM, dan itu sebagai sarana latihan untuk melaksanakan satu siklus. Dan diri pribadi juga sama. Setelah merencanakan, maka lakukanlah ya, kerjakanlah. Jadi jangan cukup ditulis, tetapi kerjakan. Things on a small scale first with priority. Ya, kerjakan pada skala yang kecil. Nggak usah lah yang ingin merubah yang drastis. Mulai dari bangun tidur misalnya. Bangun tidur selama ini kesiangan terus enggak? Kalau kesiangan, ya mulailah mengubah bangun tidur. Kalau sendiri. Apa yang dilakukan di Lindu yaitu small group leadership skill, experiment based design, melakukan eksperimen ya, mendesainnya, lalu melakukan eksperimen. Nah itu adanya di Lindu ya ternyata eksperimen itu salah satu selain melakukan produksi. Ini sudah bayangkan di sebuah perusahaan ya,
pabrik. Ternyata selain membuat perubahan, juga eksperimen. Eksperimen itu dalam rangka change ya. Kemudian konflik resolusi, kemudian on job training, melakukan pelatihan-pelatihan. Lalu cek, memeriksa, ini untuk melihat if things are working and to investigate selected processes. Menyelidiki proses-proses yang yang terpilih yang diharapkan dapat mengubah. Apa yang dilakukan pada dasarnya adalah mengumpulkan data check sheet, lalu melakukan analisis grafis dan membuat control chart ya, yaitu memonitor, mengontrol jalannya proses, lalu menentukan key performance indicator, karena key performance indicator itu menjadi kuncinya sebagai indikator performa ya. Dan terakhir action to get the greatest benefit from change. Lakukan aksi untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari sebuah perubahan. Proses mapping, proses standarisasi, controlled reference information, formal training for standar proses. Nah, di dalam action ini selain melihat proses standar apakah berjalan dengan baik, nah, kalau tidak, tentu saja ini akan menjadi temuan yang biasanya peroleh dari audit ya, audit mutu. Nanti ada temuan lalu action. Nah, bagaimana actionnya, yaitu dengan training, pelatihan ya. Itu saya kira, dan ini sebetulnya ini bukan yang baru kalau Bapak lihatnya. Ini sangat Islami. Ini adalah apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Itu ini hadis itu bukan yang memacu atau memecut ilmuwan muslim, barang siapa hari ini, bukan, nah di hadisnya barang siapa hari ini sama saja dengan hari kemarin, apa itu namanya, rugi atau barang siapa hari ini lebih baik hari kemarin, itu untung, dan barang siapa hari ini lebih jelek dari hari kemarin, celakalah itu ya. Nah, apa kata-kata hikmah itu atau hadis itu yang memacu atau memecut para ilmuwan muslim sehingga dapat mengubah dunia. Dan pada saat tahun 800-an kita ilmuwan muslim menguasai dunia, termasuk kalau sudah lihat bahwa universitas pertama itu adalah didirikan oleh para ilmuwan muslim ya, di Maroko kalau tidak salah, termasuk Tauga itu ternyata yang membuat
ilmuwan muslim, karena ternyata toga itu lambang apa ya. Jadi lihatlah sudah bisa sekarang tuh gampang mencari informasi dan semakin ya bukan untuk membanggakan diri, tapi paling tidak kita mudah-mudahan bisa terpanggil kembali. Saudara bisa mau belajar keras, karena hanya dengan belajar keras kita bisa menjadi kendala. Dan satu siklusnya ini ya, setiap tahun, setiap hari, setiap minggu ya. Siklusnya PDCA pada dasarnya ya. Nah, secara nah, digambarkan seperti ini ya. Jadi pada saat kita bekerja di awal itu semuanya sudah memiliki standar minimum ya. Ini standar minimum. Mungkin saudara ingat 3 SKS itu apa artinya? Ada yang tahu? Halo? Standarnya 3 SKS itu apa artinya? Kapita Selecta 3 SKS artinya apa? Halo? Masih adakah? Apa 3 SKS itu? Muka berapa jam? 50 40 50 kali 3 ya? 33 ya. Berapa? 150 Pak. Berarti 2,5 jam ya? Iya. Nah itu standarnya. Itu artinya standar ya. Artinya standar minimum agar saudara bisa mengikuti ya mata kuliah apa saja yang 3 SKS itu saudara harus ikut kuliah 2,5 jam, walaupun dalam kondisi sekarang barangkali susah ya, karena ya ada keterbatasan kuota, sinyal, segala macamnya. Yang kedua, 2,5 jam itu belajar mandiri, kan? Baca sendiri. Yang ketiga, ya mengerjakan tugas-tugas. Memang standarnya terlalu, ya kalau dilihat ya repot gitu ya. Dan ini berlaku untuk dosen, ya, tidak hanya mahasiswa. Dosen juga demikian. Kalau kurang dari itu ya mungkin itu kan bisa tergelincir lagi ke bawah. Ya harapannya itu, jadi setiap satu siklus di PDCA semua komponennya. Nah kalau sudah dipenuhi, ya misalnya sekarang udah 2,5 jam, ya naikkanlah standarnya ke sini. Jadi harus ada improve, perbaikan. Perbaikan standar. Jadi kalau standarnya sudah di sini, jangan balik lagi ke sini. Dan ini dicontohkan oleh sebuah industri, gitu ya, industri besar seperti ya pesawat terbang, yaitu industri otomotif. Kan sampai sekarang yang tangguh di kita ya mobil Jepang ya.
kalaupun ada pesaing ya tidak terlalu ini, dia karena apa? Karena kalau melakukan dan jarang kita mendengar mobil Jepang mengecewakan pada saat, karena dia selalu PDCA pada saat dia cek bisa ketahuan pernah ya, misalnya Honda remnya ada gangguan dan itu disinyalir di satu proses tertentu, mungkin sudah menghasilkan ribuan mobil, itu dikhawatirkan remnya terganggu. Nah itu tidak diedarkan kalau sudah kecek, actionnya itu sehingga aman gitu ya, dan pembeli merasa yakin, tenang gitu ya. Jadi begitu ya. Nah kita pun seperti itu dalam belajar. Jadi pada saat ketahuan kita melakukan atau ketahuan, nah misalnya ya harus ada tindakan. Dan ini terus, dan naik tangga ini tidak akan berhenti, terus aja naik karena continuous improvement yang disebut kaizen, istilah Jepangnya kaizen. Dan ini yang dikatakan Jepang, karena itu Jepang sangat Islami sekali, ya, sangat Islami. Saya kira itu. Nah ini adalah teknik-teknik statistik di dalam manajemen mutu. Kita bisa melihat di Montgomery, misalnya di buku SPC-nya, Statistic Process Control, diagram daun, seksi, Pareto, penyebab efek, konsentrasi kerusakan, diagram besar, dan yang paling dinamis adalah ini ya, nomor 7. Karena ini banyak inovasi-inovasi tergantung permasalahan, sehingga bukunya tersendiri yaitu Statistic Process Control. Yang lainnya mungkin stagnan, kecuali misalnya Pareto, ada juga yang meneliti tentang pengembangannya. Histogram dengan demikian, nah ini relatif stagnan. Ini di Boeing ya, di perusahaan yang harus super teliti, gitu. Zero, istilahnya zero defect, zero jangan sampai gagal karena menyangkut pesawatnya. Nah ini toolsnya ya. Jadi AQS tool itu adalah Advanced Quality System, Advanced Quality System Tools. Apa saja? Produk, proses, problem analysis, teams. Nah jadi kelompok-kelompok itu menjadi penting. Kemudian brainstorming, tukar menukar pendapat. Nah, cause effect diagram, kemudian check sheet, ini khususnya untuk konsentrasi kerusakan, di mana letak banyak rusak itu. Apakah di pinggirnya, di tengah, atau menyebar repot. Yang digambarkan nanti oleh Pareto Analysis. Nah ini adalah diagram yang memberikan informasi di daerah mana yang sangat tidak atau banyak defeknya dan banyak kerusakan. Kemudian key karakteristik. Terus ini sampai ada analisis risiko, ransat. Nah, ransat ini adalah
diagram kontrol lipido biasanya. Cair chart itu lebih menggambarkan kestabilan. Box Whisker diagram box plot ya. Group chart misalnya saja rata-rata ya. Lokasi chart proses. Ya ini, nah ini kontrol chartnya di sini gitu ya. Sampai ke analisis capability ya. CP dan CP dan CPK. Ini semuanya dilakukan di dalam satu siklus PDCA sistem reasoning. Kemudian Six Sigma ya. Apa itu Six Sigma? Nah, Six Sigma ini adalah satu strategi di dalam mengukur performa dari sebuah satu siklus tadi, manajemen mutu. Kenapa dinamakan Six Sigma? Karena lebih mudah diingat gitu ya. Dalam statistik kan dikenal diagram kendali, diagram kontrol 3 sigma. Apa artinya 3 sigma itu? Udah lulus kan ya semua? Kontrol chart, diagram kontrol yang menggagasnya siapa? Lalu diagram kontrol Suhat pernah dengar? Halo? Halo, Pak. Ya, diagram kontrol Suhat pernah dengar? Belum, Pak. Belum, Pak. Masa kan mata kuliah pengendalian proses statistik wajib atau pilihan? Lalu Mata kuliah apa, Pak? Proses statistik. pengendalian apa ya? Apa mata Bukan, kuliah? Hah? Kualitas statistik bukan, Pak? Ya, S ya? apa? Kalau bahasa Inggris kan SPC, statistik proses kontrol, pengendalian mutu secara statistik. Dosennya kalau nggak salah siapa? Bismur ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Udah ngambil kan? Ya. Pak. Sudah, Pak. Nah kan diagram kendali yang pertama diperkenalkan pasti apa? Suhat kan? Yang diagram kendali 3 sigma itu yang rata-rata ya. Kalau Iya, Pak. Iya benar, Pak. untuk mengingatkan lagi nih, itu adalah diagram kali Suhat. Suhat itu ya kita kan biasanya 3 sigma gitu ya. 3 sigma itu karena kan batas-batas kontrolnya adalah plus minus 3 sigma ya. Artinya berkaitan dengan alfa 0,0027 kalau biasanya. Nah, siapa penggagasnya? Suhat, dia ahli statistik juga ya, statistik di bidang dulu perusahaan apa ya? Ya, industri telepon atau apa gitu ya. Dan Suhat ini dosennya dari Prof. Deming gitu ya. Prof. Deming berguru pada Suhat. Terbaci pada Deming, Prof. Deming. Lalu ahli statistiknya sekarang yang di Korea, di mana itu adalah banyak juga murid-muridnya Taguchi gitu ya. Begitu terus. Termasuk Bapak kan kuliah di ITB, promotornya dulu pembimbingnya Prof. Maman, Prof. Maman, kuliahnya di Prancis dengan Prof. Wanir, dosennya Escopier itu statistikawan Prancis yang banyak membuat ukuran-ukuran
karena Prancis sudah maju statistiknya, terutama di statistik pertambangan. Kebanyakan dulu yang menggagas penaksiran cadangan itu Prancis, ahli statistik Maternon. Gitu. Jadi Six Sigma itu semacam strategi, ya, strategi di dalam rangka mencapai kualitas yang excellent, yang baik. Gitu. Ya kalau bisa zero, kalau Six Sigma berarti kan hampir mendekati nol gitu ya. Intinya tidak mengecewakan pada saat terjadi kerusakan langsung misalnya perbaiki, garansi itu benar misalnya ya. Itu intinya ya, sebuah perusahaan yang termasuk proses pendidikan. Jadi harusnya ya kalau pendidikan tidak seperti barang ya, tapi tetap prinsip-prinsip manajemen itu harus dilaksanakan. Ini ya, ini alatnya untuk Six Sigma. Nanti di dalam Six Sigma ini sebuah perusahaan bisa diukur apakah dia performanya baru 2 Sigma atau baru malah 1 Sigma yang baru berdiri, dan yang paling tinggi adalah Six Sigma, 6 Sigma. Bayangkan kalau 6 Sigma berarti tingkat ketelitiannya sangat tinggi. Itu intinya. Ya itu yang menjadi dasar semua itu adalah data gitu ya. Yang mempelajari ilmu tentang data ya statistik. Karena itu ya harus benar-benar gitu ya, karena data ini yang memegang peranan penting di dalam menarik kesimpulan. Nah, data tidak bisa tidak seperti yang lain. Kalau datanya jelek ya terus saja jelek kesananya. Yang lain kan misalnya kertas sudah tidak berguna, dibuat sedemikian jadi bagus itu kertas. Jadi kalau data nggak bisa, kertas yang sudah data yang memang dihasilkan dari yang tidak benar ya kesananya terus tidak benar gitu ya. Begitu. Jadi kejujuran di dalam data itu, keuletan, ketelitian. Intinya tanpa data yang benar kita tidak bisa membuat tindakan, dan tanpa data tindakan kita tersesat. Itu ya ada juga yang pakai intuisi, nggak perlu data, pokoknya perasaan gitu kan. Monitor, analisis kita sesuai dan pemeriksaan itu di bidang industri. Sama sekira di bidang apapun ya untuk ini. Kalau kita punya data enak gitu. Sayangnya kita nggak sadar data, malas nyatet. Kalau dulu masih muda itu Bapak juga suka rajin menulis memori gitu. Sekarang udah mulai sempet. Itu ternyata kalau dibaca ulang, senang gitu ya. Itu kalau catatan-catatan sejak SMP, SMA, sekarang dibuka lagi, jadi teringat gitu. Jadi dulu tuh hari ini saya itu melakukan belajar bersama atau main ke sini. Itu karena ada data ya, kalau tidak ada lupa. Itu intinya ya, harus
harus diperhatikan, tentu saja harus ada tujuan, cara pengukuran, cara merekam, dan seterusnya. Ini contohnya ya, kita akan membuat 10 buah pengamatan yang seharinya dilakukan 4 pengamatan, yaitu jam 9, 11, 2 jam 4. Nah, biasanya mungkin data ya fluktuasi, apakah kelembaban atau apa mungkin, atau pH. Ini datanya seperti ini. Ya, sekira itu mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk saudara lebih menggali gitu ya. Banyak sekali yang harus kita ketahui, walaupun tidak mungkin semuanya kita ketahui karena keterbatasan waktu. Jadi ilmu Allah itu tak berhingga, statistik saja macam-macam gitu ya. Belum farmasi, belum matematik, belum dirasa agama saja, jadi ilmukan itu juga luas sekali, apalagi agama. Ya mungkin untuk pendahuluan di statistik industri ini ya. Dan berikutnya kita akan lihat USAM ya, CHAT, jadi kemudian EWM CHAT, diagram USAM. Jadi kalau diagram kontrol suhat yang sudah pelajari itu kelemahannya pada saat menghitung statistik tidak menggunakan data histori sebelumnya, sehingga kemungkinan kalau ada pergeseran kecil tidak terdeteksi, gitu ya intinya. Maka muncul nanti QSAM, EWMA, dan tentu saja dikembangkan diagram kontrol sejenis tergantung skema samplingnya ya. Ada yang sintetik, macam-macam. Jadi kontrol chart ini sangat dinamis, perkembangannya terus-menerus ada, termasuk rancangan percobaan juga demikian. Itu di bidang industri ya. Kemudian nanti juga kita akan melihat analisis kemampuan proses. Dan kalau ada waktu kita lihat juga kontrol chart multivariat. Tuh, saya kira ada yang mau disampaikan. Sudah jam berapa sekarang? 4:30 ya. Sudah adalah ya. Lalu. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, kalau ini berarti yang hadir 23 ya, kan 24. 23 orang ya. Pak. Jadi jangan sampai nanti di absennya lengkap. Ya, kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.